Kadang kita mikir ya, kenapa sih orang-orang yang kelihatannya kerja keras banget, banting tulang dari pagi sampai malam, tetap aja hidupnya serba pas-pasan. Sementara ada juga yang kelihatannya santai-santai aja, tapi hartanya kayak nggak habis-habis. Nah, sebenarnya bukan cuma soal kerja keras, tapi lebih ke arah aturan mainnya. Jadi gini, banyak dari kita itu udah capek-capek berusaha, tapi ternyata mainnya masih di papan yang salah. Kayak main monopoli tapi pakai aturan ular tangga. Ya jelas aja, nggak nyambung. Satu hal yang sering banget dilewatin orang, uang itu nggak datang ke orang yang cuma pinter nyari, tapi ke orang yang ngerti cara megangnya. Gampangnya gini, kalau kamu nggak bisa ngehandle uang 1 juta dengan baik, percayalah, kamu juga nggak bakal bisa ngehandle uang 100 juta. Uang tuh kayak air, kalau ember kamu bocor, mau disiram seberapa banyak pun, ya bakal habis juga. Makanya, penting banget buat ngerti satu aturan dasar. Uang suka sama yang bisa bikin dia berkembang. Bukan cuma disimpan, tapi dikembangin. Entah lewat investasi, bisnis, atau bahkan lewat upgrade diri lu sendiri. Karena gini, kadang yang bikin kita stuck itu bukan kurang duitnya, tapi kurang ilmunya, kurang beraninya, kurang disiplinnya. Dan ngomong-ngomong soal disiplin, ini nih bagian yang paling sering disepelein. Banyak orang tuh pengen cepet kaya, tapi nggak siap jalanin prosesnya. Padahal, kaya itu bukan tujuan akhir, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang lo lakuin terus-terusan. Bahkan pas nggak ada yang lihat. Kayak milih buat gak jajan kopi tiap hari demi nabung dikit demi dikit. Atau bangun pagi buat belajar soal keuangan pas teman-teman lo masih asik scroll TikTok. Lo juga harus belajar buat bilang, enggak, serius. Kadang yang bikin kita nggak kaya-kaya itu karena kebanyakan bilang, iya. Iya buat nongkrong yang sebenarnya nggak perlu. Iya buat gaya hidup yang sebenarnya cuma biar dianggap keren. Padahal ya, banyak orang yang kelihatan kaya itu sebenarnya cuma kelihatan doang. Bukan beneran punya. Ada juga aturan penting lainnya yang sering ke-skip. Jangan cuma kerja buat uang, tapi bikin uang kerja buat lu. Ini konsep yang kedengarannya klise, tapi dikit banget yang bener-bener jalanin. Maksudnya jangan cuma ngandelin satu sumber penghasilan doang. Bikin uang yang udah lu dapat itu punya temen. Bisa dari investasi kecil-kecilan, buka usaha sampingan, atau bahkan jual skill yang lu punya online. Dunia sekarang tuh luas banget, dan internet tuh kayak lapangan gede yang isinya peluang. Tapi ya, jangan juga asal kejar semua. Lo harus tahu mana yang sesuai sama lo. Kadang saking pengennya cepat dapat hasil, orang jadi ikut-ikutan tren yang nggak ngerti isinya. Mau kripto, saham, bisnis, dropship, semua dikejar. Tapi ujung-ujungnya malah burnout, atau lebih parah, rugi besar. Jadi penting banget buat jalanin yang sesuai sama karakter dan kapasitas lo. Dan terakhir, jangan lupa satu hal ini. Lo nggak bisa jadi kaya kalau pola pikir lo masih miskin. Maksudnya bukan soal angka di rekening ya, tapi cara lo lihat dunia. Orang yang punya mindset kaya itu bukan yang nunggu dikasih kesempatan, tapi yang bikin kesempatan. Bukan yang nyalahin keadaan, tapi yang mikir, oke, gue bisa ngapain sekarang? Karena di akhir hari jadi kaya itu bukan tentang angka, tapi tentang cara lo ngelola hidup. Kalau lo udah bisa disiplin, ngerti nilai uang, bisa tahan diri dari godaan hidup biar kelihatan, dan fokus ke hal yang benar-benar nambah nilai buat lo. Entah itu ilmu, skill, atau jaringan, uang bakal datang sendiri. Sebagai bonus dari kerja keras yang lo jalanin dengan cara yang tepat. Jadi ya, kalau lo pengen kaya, patuhi aturan mainnya. Jangan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Jangan cuma fokus dapetin uang, tapi jadi orang yang layak dikasih tanggung jawab buat megang uang besar. Ujungnya, lo nggak cuma jadi orang yang punya duit, tapi orang yang bener-bener paham maknanya. Dan itu menurut gua jauh lebih berharga. Dan lucunya ya, begitu lo mulai berubah, lingkungan lo juga bakal ikut berubah. Temen nongkrong lu mungkin mulai bilang lu pelit. Ada yang nyindir, wah sekarang irit banget ya, nggak kayak dulu. Tapi itu wajar, karena lu lagi upgrade. Dan proses upgrade itu jujur aja, emang sering kali bikin lu kelihatan berbeda. Tapi lu harus ingat, lu nggak hidup buat validasi orang lain. Lu hidup buat masa depan lu sendiri. Dan masa depan itu percaya deh, nggak bisa dibangun cuma dari kata semoga, harus ada aksi. Harus ada keputusan-keputusan gak enak yang lu ambil hari ini supaya besok lu bisa nafas lega. Karena gini, lu bisa aja iri ngelihat orang lain udah sukses, udah punya mobil, rumah, bisnis. Tapi yang lu gak lihat adalah berapa malam dia begadang mikirin strategi. Berapa kali dia nahan diri buat gak ikut euforia foya-foya. Berapa banyak penolakan yang dia telan. Dan semua itu berangkat dari satu keputusan kecil. Gue gak mau stuck di titik ini terus. Kadang kita terlalu fokus nyari cara cepat, sampai lupa kalau kaya itu bukan perlombaan. Lo nggak harus lebih cepat dari orang lain. Lo cuma perlu lebih baik dari diri lo yang kemarin. Sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten.
Karena percuma juga lo ngebut kalau arahnya salah kan? Ada satu hal lagi yang penting. Lo harus belajar nyaman sama proses yang gak instan. Karena kenyataannya, hasil cepat itu sering banget jadi jebakan. Gak semua yang menggiurkan itu beneran menguntungkan. Banyak orang terjebak di lingkaran pinjaman, investasi bodong, atau bisnis yang kelihatannya keren tapi sebenarnya cuma gimmick. Karena gak sabar, karena pengen cepat kelihatan berhasil. Padahal, kekayaan sejati itu dibangun bukan dibeli. Dan yang lebih penting lagi, kaya itu bukan buat gaya-gayaan. Kaya itu supaya lu bisa punya pilihan. Supaya lu bisa nolak kerjaan yang gak sesuai value lu. Supaya lu bisa bantu orang tua tanpa mikir 2 kali. Supaya lu bisa bantu orang lain bukan cuma karena lu pengen dipuji, tapi karena lu memang mampu. Dan kemampuan itu asal muasalnya bukan dari hoki, tapi dari pilihan yang lu ambil setiap hari. Jadi kalau hari ini lu lagi ngerasa belum nyampe ke titik yang lu mau, gak apa-apa. Asal lu tahu lu lagi jalan ke arah yang benar. Yang penting lu udah gak lagi muter-muter di tempat yang sama. Lu udah mulai ngerti aturan mainnya. Dan percaya deh, itu udah satu langkah besar yang banyak orang bahkan belum sadar perlu diambil. Ingat ya, bukan cuma tentang dapetin banyak uang, tapi tentang jadi orang yang gak panik waktu uang datang, dan gak hancur waktu uang pergi. Karena pada akhirnya, yang paling mahal bukan isi rekening lu, tapi ketenangan lu saat ngadepin hidup. Dan itu datang dari proses panjang yang gak semua orang berani jalanin, tapi lu udah mulai, dan itu udah luar biasa. Dan di titik ini, mungkin lu mulai sadar, ternyata jadi kaya itu bukan cuma urusan angka dan strategi finansial, tapi juga soal mental. Soal cara lo ngelatih diri buat tetap tenang di tengah badai, sabar pas semuanya belum sesuai harapan, dan tetap fokus waktu godaan buat menyerah makin kenceng. Karena kalau dipikir-pikir ya, dunia ini bakal selalu nyediain alasan buat lo mundur. Selalu ada berita yang bikin takut, selalu ada temen yang bilang, ngapain sih repot-repot? Selalu ada rasa ragu yang nongol tiap kali lo mau mulai hal baru. Tapi di tengah semua itu, satu-satunya yang bisa nolong lo, ya lo sendiri. Bukan motivator, bukan influencer, bukan juga kata-kata mutiara di Instagram. Tapi keputusan lo, setiap hari, buat terus jalan. Kadang, jalan jadi orang kaya tuh nggak rame. Sepi, nggak seru, nggak viral. Karena isinya bukan flexing, tapi nabung diam-diam. Bukan pamer liburan, tapi belajar soal pajak, utang, dan cash flow. Bukan beli gadget terbaru, tapi mikirin gimana caranya uang yang lo punya bisa bertumbuh. Dan itu tuh yang nggak semua orang mau lakuin. Tapi justru karena nggak semua orang mau, lo punya peluang besar buat beda. Buat keluar dari lingkaran kerja cari gaji habis gaji kerja lagi. Dan buat jadi orang yang bukan cuma kerja buat bertahan hidup, tapi buat bikin hidup lo lebih luas, lebih bebas, lebih berdampak. Kayak itu bukan tentang punya semuanya, tapi punya kendali. Lo bisa bilang iya ke hal-hal yang penting dan enggak ke hal-hal yang cuma bikin lo stuck. Dan kendali itu datangnya dari satu hal yang sangat sederhana tapi kuat, kesadaran. Lo sadar cara lo hidup sekarang bakal nentuin posisi lo 5, 10, 20 tahun ke depan. Dan lo mulai gerak. Pelan, tapi pasti. Gua nggak bilang perjalanan ini bakal gampang. Tapi satu hal yang pasti. Kalau lo patuhi aturan mainnya, kalau lo sabar, konsisten, dan belajar terus, lo nggak cuma bisa jadi kaya secara finansial, tapi juga kaya secara mental, emotional, dan spiritual. Karena apa artinya harta kalau lo nggak bahagia? Apa artinya sukses kalau lo capek terus ngejar validasi? Lo bisa punya dua-duanya. Tapi itu datang ke orang-orang yang ngerti cara mainnya. Dan sekarang, lo udah mulai ngerti. Jadi, terusin. Gak usah buru-buru. Gak usah bandingin. Jalan lo tuh unik. Tapi asal lo pegang prinsipnya, asal lo patuhi aturan mainnya, hasilnya tinggal nunggu waktu. Dan waktu itu bro, dia gak pernah bohong. Tapi dia juga gak bakal nungguin lo siap. Kalau lo gak gerak, dia jalan sendiri. Dan tahu-tahu lo ngelihat orang lain udah jauh di depan. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka mulai lebih dulu. Dan bertahan lebih lama. Kadang yang bikin kita nyesel itu bukan karena kita gagal. Tapi karena kita nggak pernah nyoba beneran. Nggak pernah ngasih usaha kita 100%. Nggak pernah sabar ngelewatin proses yang kerasa nggak keren di awal. Dan itu nyesek banget karena lo tahu sebenarnya lo bisa. Tapi lo milih nyaman. Lo milih aman. Tapi untungnya, setiap hari itu kesempatan baru. Lo bisa mulai kapan aja. Serius, lo nggak perlu nunggu momen sempurna. Nggak usah nunggu punya modal gede. Lo cuma perlu satu hal, keputusan. Hari ini lo mutusin buat nggak ngulang pola yang sama. Buat belajar dari kesalahan, bukan nyalahin keadaan. Buat jujur ke diri sendiri bahwa gue pengen hidup yang lebih baik dan gue siap bayar harganya. Harga itu nggak selalu duit.
kadang bentuknya waktu, energi, fokus, kadang juga bentuknya rasa nggak nyaman karena lu harus ninggalin kebiasaan lama. Tapi di balik itu semua, ada versi lu yang lebih kuat, lebih tajam, lebih layak pegang tanggung jawab besar. Dan lu bakal kaget sih, pas nanti lihat ke belakang. Ternyata semua perjuangan yang dulu lu pikir berat banget, jadi fondasi buat semua hal luar biasa yang sekarang lu punya. Dan lu bakal bersyukur karena dulu lu nggak nyerah, pas semuanya belum kelihatan hasilnya. Orang kaya yang bener-bener kaya, bukan yang cuma punya banyak barang, tapi yang bisa ngontrol diri. Yang bisa bilang cukup, pas orang lain masih serakah. Yang bisa tetap tenang, pas orang lain panik. Yang bisa nikmatin hidup, bukan karena dia punya semuanya, tapi karena dia ngerti makna dari yang dia punya. Jadi kalau hari ini lo lagi di fase berjuang, lagi di titik sunyi, lagi ngerasa semua orang gak ngerti perjuangan lo, tenang. Lo gak sendiri. Banyak orang kayak lo. Dan mereka semua, termasuk lo, lagi ngebangun sesuatu yang besar. Yang gak kelihatan sekarang, tapi suatu hari bakal bikin semua pengorbanan lo terasa masuk akal. Lo lagi nulis cerita lo sendiri. Cerita tentang seseorang yang gak cuma pengen jadi kaya, tapi pengen jadi berarti. Dan percaya deh, cerita kayak gitu gak pernah gagal dapet akhir yang keren. Jadi kalau lu masih di perjalanan, terusin. Jangan buru-buru, tapi juga jangan berhenti. Karena jadi kaya itu bukan soal siapa yang paling cepet, tapi siapa yang paling konsisten. Dan kalau lu udah sampai di titik ini, dengerin sampai akhir, itu tandanya lu serius. Lo udah satu langkah lebih maju dari versi lo yang kemarin. Gue harap video ini bisa jadi pengingat, bukan cuma buat sekarang, tapi buat kapanpun lu mulai ragu sama arah yang lu ambil. Simpan baik-baik, dan kalau perlu, dengerin lagi pas lu butuh semangat. Gue di sini bukan ngajarin, cuma nemenin lu mikir. Dan kalau lu ngerasa video ini relate, atau bisa ngebantu orang lain yang lagi berjuang juga, jangan ragu buat share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, main sesuai aturannya, hidup sesuai nilainya. Karena lu layak buat hidup yang lebih dari sekadar cukup.